Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kita semua umat Islam. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Sebelumnya mohon maaf kalau suaranya agak aneh, dikarenakan habis sakit dan belum sembuh total. Mohon doanya ya sahabat onlineku, semoga bisa cepat sembuh seperti sedia kala, agar saya tambah semangat untuk membawakan cerita kasus-kasus yang lainnya. Di video ini saya akan menceritakan kisah yang terjadi di Port Elizabeth, di mana seorang wanita bernama Alison Botha berhasil bertahan hidup setelah lehernya digorok dan perutnya ditikam sebanyak 30 kali. Tonton video ini sampai habis ya sahabat onlineku. Alison Botha lahir pada 22 September 1967 di Port Elizabeth, Afrika Selatan. Dia juga memiliki saudara laki-laki. Ketika usia Alison menginjak 10 tahun, orang tuanya bercerai. Kemudian Alison dan saudara laki-lakinya tinggal bersama dengan ibu mereka. Di tahun-tahun sebelumnya, Alison menjalani hidup yang normal. Dia juga menjabat sebagai kepala sekolah di The Collegiate High School for Girls di Port Elizabeth. Selain itu, dia bekerja sebagai broker asuransi. Dan ketika suatu hari, Alison mendapatkan musibah yang sangat tragis. Suatu hari pada tanggal 18 November 1994, Alison menghabiskan waktunya bersama dengan teman-temannya hingga larut malam sekitar pukul 10 malam. Sebelum sampai di rumah, Alison sempat mengantarkan temannya pulang terlebih dahulu. Dan setelah sampai di apartemen, dia hendak memarkirkan mobilnya. Namun tempat parkir miliknya sudah dipakai orang lain. Akhirnya dia mencari tempat parkir lain. Setelah memarkirkan mobilnya, Alison turun dan membuka pintu belakang mobil untuk mengambil barang-barangnya. Tanpa dia sadari, di belakangnya ada seorang pria dengan membawa pisau dan mengancam Alison. Pria itu kemudian naik ke kursi pengemudi dan menyuruh Alison naik ke kursi penumpang. Setelah itu, pria itu membawa pergi Alison dengan menggunakan mobilnya dan berkata kepada Alison, "Aku tidak akan menyakitimu, aku hanya membutuhkan mobilmu." Alison yang merasa ketakutan hanya bisa menuruti perkataan pria itu. Diketahui pria itu bernama Frans du Toit. Di tengah perjalanan, Alison berkata kepada Frans agar menurunkannya di jalan dan menyuruhnya untuk membawa mobil beserta uangnya. Tapi Frans menolaknya. Frans terus mengemudi lalu menjemput temannya bernama Hans Kruger. Mereka kemudian membawa Alison ke daerah terpencil di luar kota Port Elizabeth. Alison merasa sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Dan benar saja, setelah sampai di suatu tempat, mereka berdua kemudian melecehkan Alison secara seksual. Alison yang ketakutan hanya bisa terdiam dan menuruti kedua orang itu. Setelah melecehkannya, Frans dan Kruger mencoba untuk menghabisi nyawanya dengan cara dicekik sehingga membuat Alison kehilangan kesadarannya. Namun siapa sangka Alison tersadar kembali dan membuat kedua orang itu menjadi frustasi. Mereka kemudian menikam perut Alison menggunakan pisau sebanyak 30 kali. Alison teringat perkataan Frans bahwa dia akan memotong-motong bagian reproduksinya. Tetapi entah bagaimana atau beruntungnya Alison, mereka tidak jadi memotong-motong bagian reproduksi Alison. Mengira Alison sudah meninggal, mereka memutuskan untuk pergi. Lagi-lagi mereka dikagetkan dengan kaki Alison yang bergerak, sehingga membuat mereka semakin brutal, lalu menggorok leher Alison sebanyak 16 kali hingga hampir putus.
Menurut Ellison, saat kejadian yang bisa dia lihat hanyalah tangan yang bergerak di atas wajahnya, bergerak kiri, kanan, dan seterusnya. Gerakannya menghasilkan suara yang basah. Itu suara dagingnya yang sedang disayat. Mereka menggorok lehernya dengan pisau, lagi dan lagi. Ellison tidak merasakan sakit, tapi itu bukan mimpi. Itu sedang terjadi. Pria itu terus-menerus menggorok lehernya. Setelah menikam Ellison, French dan Kruger kemudian pergi meninggalkan Ellison dengan hati yang girang. Mereka mengira Ellison sudah menghembuskan nafas terakhirnya dan tidak mungkin dia bisa selamat. Namun keberuntungan masih berpihak kepada Ellison. Dia masih bisa bernafas dan bertahan hidup. Ellison kemudian bangkit dan berusaha meninggalkan petunjuk dengan menuliskan nama kedua pelaku French dan Kruger di atas pasir, dengan di bawahnya juga bertuliskan "Aku cinta ibu". Ellison menyadari dirinya mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Di kejauhan, dia melihat cahaya lampu di balik semak-semak. Ellison kemudian berusaha untuk mendekati cahaya lampu tersebut, yang merupakan lampu jalan raya. Saat Ellison hendak mendekati cahaya lampu tersebut, Ellison merasa kepalanya hampir terjatuh ke belakang karena lehernya yang hampir putus. Kemudian Ellison meraih kepalanya dan memeganginya sambil berjalan menuju cahaya lampu tersebut. Selain itu, dia juga merasakan sesuatu yang berlendir keluar dari perutnya, dan ternyata itu organ dalam tubuhnya. Kemudian Ellison mencoba untuk menahan perutnya dengan tangan yang satunya agar organnya tidak keluar. Jadi tangan satunya memegang kepala dan tangan satunya lagi menahan perutnya. Pandangannya sempat memudar dan terjatuh berkali-kali, tapi akhirnya dia berhasil sampai di jalan raya hingga akhirnya dia pingsan. Keberuntungan pun masih berpihak kepadanya. Tubuhnya ditemukan oleh seorang mahasiswa kedokteran hewan yang sedang melintas di jalan itu. Mahasiswa tersebut bernama Tian Eilert. Tian kemudian melakukan pertolongan pertama dengan pengetahuan yang dimilikinya sebagai seorang dokter. Dia memasukkan kembali organ Ellison yang keluar dari perutnya dan segera menelpon ambulans. Sesampainya di rumah sakit, para dokter terheran-heran dengan kondisi Ellison yang seperti itu. Dia masih bisa bertahan hidup. Ellison pun segera menjalani operasi dan bisa menjalani hidupnya lagi dengan normal. Dia juga mengingat semua kejadian yang menimpanya dan segera mengidentifikasi pelaku dari gambar yang diberikan oleh polisi, sehingga polisi dengan cepat menangkap kedua pelaku. French dan Kruger mengaku bersalah atas 8 dakwaan, termasuk penculikan, pemerkosaan, dan percobaan pembunuhan. Mereka berdua dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada Agustus 1995. Walau sudah sembuh, Ellison masih mengalami trauma akan kejadian yang dialaminya. Untuk memulihkan dirinya, dia memutuskan kalau dia harus menghadapi apa yang telah terjadi padanya. Ellison mulai berkeliling dunia dan menceritakan kisahnya di lebih dari 35 negara. Ellison merupakan salah satu wanita pertama dari Afrika Selatan yang menjadi motivator. Dia membantu menginspirasi para korban lainnya untuk maju dan menceritakan kisah mereka juga. Pada tahun 1995, Ellison memenangkan penghargaan bergengsi Rotarian Paul Harris Award untuk keberanian melampaui norma dan penghargaan Woman of Courage dari majalah Femina. Sejak saat itu, Ellison telah menulis 2 buku dan pada tahun 2016, kisahnya diangkat dalam film yang berjudul Ellison. Hadiah terindah bagi Ellison adalah dia bisa menikah dan melahirkan 2 orang anak juga hidup dengan damai. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut teman-teman tentang kasus ini? Bisa komen di bawah.
dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.